Hidup berlimpah harta dan kekuasaan, Dewandani hidup penuh dengan kemewahan. Semua hal yang ia inginkan selalu menjadi kenyataan. Tidak terkecuali libidonya yang begitu tinggi harus dia lampiaskan kepada siapapun yang ia inginkan. Kita sekarang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Sengi, Kecamatan Dukun. Di apit hijaunya persawahan, tersisa saksi bisu megahnya Nusantara dahulu kala. Ada sebuah candi kecil. Candi ini bernama Candi Asu. Kita kembali lagi ke Putri Dewandani, seorang ningrat yang cantik jelita itu. Meski sudah mempunyai suami, Dewandani merasa tidak puas. Kebiasaannya yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan membuatnya lupa diri. Dikisahkan, Dewandani senantiasa berburu laki-laki yang tampan. Hal tersebut demi untuk memuaskan nafsu seksualnya. Dewandani tak pernah pandang bulu dengan siapa dia melakukan hubungan seks. Hal itu lama-lama membuat masyarakat kala itu menjadi risau. Pasalnya, apa yang dilakukan Dewandani sudah kelewat batas. Bahkan, masyarakat Mataram kuno kala itu menyamakan perilaku Dewandani yang notabene seorang ningrat yang terhormat tidak ubahnya dengan seekor binatang. Mungkin dalam istilah kekinian, Dewandani adalah seorang pelakor. Masyarakat sekitar kala itu pun meminta semesta untuk menjatuhkan hukuman kepada Dewandani. Tak berlangsung lama, doa mereka terkabul. Dewandani kemudian dikutuk menjadi seekor sapi. Hanya saja bentuk Dewandani justru lebih menyerupai seekor anjing. Lantas, para sesepuh kala itu membuat dan mengabadikan peristiwa Dewandani dengan sebuah candi. Candi itu kini disebut Candi Asu. Asu yang bermakna anjing, bentuk dari Dewandani setelah menerima kutukan. Itulah mitologi yang mengiringi bangunan kecil nan mewah ini. Sebagai bangsa yang kental dengan jutaan mitos, kisah Dewandani yang tergambar dalam Candi Asu ini patut kita ambil pelajaran. Meski dalam banyak catatan sejarah bahwa Candi Asu ini bukanlah seperti dikisahkan dalam mitos turun-temurun tersebut. Berdasarkan catatan di Balai Pelestarian Cagar Budaya, candi ini berdiri saat pemerintah Prabu Hayuwangi Darmalih Salasinga atau Rakai Hanyuwangi pada abad ke-8 mendekati masa Hindu-Buddha. Lama candi ini terpendam tak berwujud hingga seorang warga berkebangsaan Belanda bernama De Pling menemukannya. Candi ini pun kemudian digali. Selain mitos yang hidup, nama Asu yang disamarkan juga memiliki asal-usul versi lain. Konon, asal-muasal nama Asu yang artinya anjing ini dari kata ngaso. Ngaso di sini juga merupakan bahasa Jawa, artinya istirahat. Candi ini merupakan candi peninggalan zaman kerajaan Mataram kuno dari Trahwangsa Sanjaya. Candi Asu berada di lereng Gunung Merapi sebelah barat di tepian Sungai Telingsing, Pabelan. Pada badan candi terdapat relief hiasan flora di 4 sisi dinding candi dan terdapat relief kinari-kinari sebagai hiasan pelisir yang mengitari dinding candi. Relief kinari ini sebenarnya banyak terukir di candi-candi lain peninggalan Mataram kuno di Jawa Tengah. Candi Asu Sengi bergaya candi Jawa Tengah bagian selatan yang berdiri sendiri, berdiri menghadap ke arah barat, berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 7,94 meter kali 7,94 meter. Tinggi kaki candi setinggi 2,5 meter, tinggi tubuh candi setinggi 3,35 meter. Tinggi sesungguhnya candi tidak diketahui secara pasti karena bagian atap candi telah hilang. Untuk mencari kebenaran dari sebuah peristiwa masa lalu, kita akan mengalami banyak kesulitan. Bahkan mungkin kebenaran sejati dari Candi Asu ini misalnya tidak akan pernah terungkap. Yang pasti, kita harus bisa mengambil kesimpulan, pelajaran, dan hikmah dari sejarah maupun mitos yang mengelilingi Candi Asu. Kelak, kita harus bisa
memasadepankan masa silam Nusantara yang begitu gagah memangku dunia selama berabad-abad lamanya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam perjalanan kami selanjutnya.